Puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak, HKG, PKK ke-53 dan Rakernas 10 PKK, yang digelar di Samarinda, Kalimantan Timur pada Selasa, 8 Juli 2025, turut dihadiri TPPKK Kabupaten Mimika yang dipimpin Ketua TPPKK Mimika Nyonya Suzy Herawati Retop. Pelaksanaan HKG PKK tahun 2025 dipusatkan di Convention Hall Samarinda, dengan mengusung tema, PKK Bergerak Bersama, mewujudkan Astacita menuju Indonesia Emas, di mana dalam agenda tersebut dihadiri ribuan peserta perwakilan pengurus PKK dan Dekranasda seluruh Indonesia. Dalam sambutan Ketua Umum TPPKK Ibu Tri Suswati Tito Karnavian, disampaikan tujuan peringatan HKG PKK diantaranya meneguhkan komitmen tim penggerak PKK terhadap pelaksanaan 10 program pokok PKK. Tujuan puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-53 tahun 2025 diselenggarakan untuk 1. Meneguhkan komitmen jajaran tim penggerak PKK terhadap pelaksanaan 10 program pokok PKK. 2. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas tim penggerak PKK dalam menjalankan peran pemberdayaan keluarga dan masyarakat. 3. Memperkuat kolaborasi antara tim penggerak PKK dengan pemerintah pusat, daerah, dan mitra pembangunan lainnya. 4. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada kader PKK yang telah berdedikasi dalam pengabdian. Dan 5. Menyemarakkan semangat persatuan dan kebersamaan antara tim penggerak PKK dari seluruh Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Pelindung TPPKK Nasional Ibu Selvi Gibran Rakabuming dalam sambutannya mengajak seluruh kader PKK menjadikan Hari Kesatuan Gerak PKK menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, konsolidasi dan evaluasi pelaksanaan dari program-program PKK agar selaras dengan arah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Yang namanya tantangan itu pasti selalu ada, terutama pesatnya kemajuan zaman dan juga tantangan bagi yang berada di daerah-daerah terpencil. Saya tahu susahnya kader-kader yang ada di pelosok-pelosok untuk mencapai ke suatu titik itu butuh perjuangan yang luar biasa. Ada yang naik kapal selama berjam-jam, ada yang melewati jalan darat berjam-jam tapi jalannya masih belum bagus. Itu semua adalah bagian dari perjuangan seluruh kader-kader PKK, tapi itu pun tidak mematahkan semangat dari seluruh kader. Dan dari data yang ada, saya juga sangat bangga atas keterlibatan TPPKK di berbagai bidang, utamanya dalam upaya penurunan stunting, karena ini adalah salah satu yang masih menjadi PR nasional kita adalah upaya untuk menurunkan stunting. Dan PKK memang memegang peranan yang penting, salah satunya lewat Posyandu. Yang menjadi kader-kader Posyandu juga pasti tahu bahwa imunisasi anak itu sangat penting, kemudian penimbangan dan pengukuran tinggi badan anak setiap bulan itu juga sangat penting karena itu bisa menjadi untuk deteksi awal stunting itu sendiri. Dan ternyata hasil kerja dari PKK ini sangat luar biasa karena dari survei status gizi Indonesia SSGI 2024, prevalensi stunting nasional itu tercatat 19,8% atau turun 1,7% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 21,5%. Tapi jangan berhenti sampai di sini, ibu-ibu semuanya, kita masih terus bisa memerangi stunting ini karena kalau kita tarik mundur itu stunting ini juga harus dari remaja yang kita garap. Jadi tidak hanya ibu hamil dan ibu menyusui, tapi bisa mulai dari remaja. Itulah adanya Posyandu Remaja, ada ya Bu ya? Ya, itulah gunanya ada Posyandu Remaja. Dan tentu saja hal tersebut semuanya tidak terlepas dari peran aktif seluruh kader PKK dan penuh dedikasi turun langsung ke lapangan. Ke depan saya berharap program-program yang diselenggarakan PKK ini harus diarahkan untuk menjawab persoalan dan kebutuhan hari ini juga masa mendatang.
serta membantu pemerintah mengatasi persoalan real di masyarakat, dan yang terpenting dari program itu yang dilaksanakan oleh PKK langsung menyasar ke masyarakat dan diterima manfaatnya langsung oleh masyarakat. Mari kita jadikan peringatan Hari Kesatuan Gerak ke-53 PKK ini sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan evaluasi pelaksanaan dari program-program PKK agar selaras dengan arah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Koperasi dan UMKM dan dari Badan Gizi Nasional turut hadir memberikan presentasi, di mana dalam rencananya akan berkolaborasi bersama PKK dalam mewujudkan program peningkatan ekonomi masyarakat serta dalam tujuan pengentasan stunting yang disambut positif oleh seluruh pengurus TPPKK di seluruh Indonesia. Lepas giat tersebut selanjutnya akan digelar Expo UMKM di Dom Balikpapan pada 9 Juli 2025 bagi masyarakat umum yang dimeriahkan berbagai event, yaitu Gala Dinner, UMKM Festival, Gerakan Pangan Murah, Cek Kesehatan Gratis, dan pembagian kacamata gratis.